Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tas Banua Sepekan. Seperti informasi kami tadi, kami akan berbicara seputar anak ya pemirsa ya. Guna mencapai predikat Banjarmasin Kota Layak Anak, Dinas P3A Kota juga berupaya menghapus dua persepsi masyarakat terkait ketidakpedulian kekerasan terhadap anak hingga menganggap aib dan menutupinya jika terjadi pelecehan. Di samping itu pemirsa, guna mencapai kepemilikan akta 100% bagi anak 0 sampai 18 tahun, Dinas P3A Kota Banjarmasin bekerjasama dengan instansi terkait untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan memberikan solusi bagi masyarakat yang terkendala membuat akta kelahiran. Banjarmasin berkomitmen untuk mencapai predikat Kota Layak Anak. Untuk itu terus berupaya melalui berbagai program seperti Kelurahan Layak Anak. Kali ini menyasar Kelurahan Belitung Utara dan Telawang di Kecamatan Banjarmasin Barat untuk menyosialisasikan Kelurahan Layak Anak. Salah satu fokusnya yakni capaian akte kelahiran hingga 100%. Saat ini Belitung Utara baru mencapai 85%, sedangkan Telawang 84%. Di samping itu harus memenuhi berbagai indikator lain seperti adanya sekolah layak anak, puskesmas layak anak, dan fasilitas lainnya yang ramah dan nyaman untuk anak. Tak hanya itu, untuk mencapai kelurahan layak anak hingga kota Banjarmasin layak anak, tidak boleh terjadi kekerasan terhadap anak. Salah satu upayanya yakni menghapus anggapan ketidakpedulian kekerasan terhadap anak hingga menganggap aib jika terjadi pelecehan di lingkungan keluarga. Padahal ini harus segera dilaporkan jika terjadi di lingkungan masyarakat. Selain akta kelahiran, cakupan akta kelahiran, kami juga sedang giat-giatnya nih, menghapus dua anggapan yang selama ini mungkin ada di masyarakat tentang kekerasan terhadap anak. Anggapan yang pertama yaitu bahwa apabila terjadi kekerasan terhadap anak, ada anggapan bahwa itu katanya urusan rumah tangga orang lain. Karena beranggapan itu urusan rumah tangga orang lain, lalu kada mau melapor. Nah, ini anggapan yang keliru. Kami ingin menghapus anggapan tersebut. Anggapan yang kedua tentang kekerasan terhadap anak ini adalah apabila terjadi kekerasan tersebut di lingkungan keluarga sendiri, ini dianggap, sebagian ada menganggap ini adalah aib keluarga yang kada boleh diungkap-ungkap, supanjar keluarga. Nah, ini juga anggapan yang keliru. Jadi dua anggapan di masyarakat yang hendak kami hapus ini, anggapan seperti itu. Jangan sampai dua anggapan ini masih terjadi di masyarakat. Kalau dua anggapan tersebut masih terjadi di masyarakat, korbannya, si anaknya semakin menderita, si pelakunya semakin merajalela, bahkan bisa menjadi predator anak. Sementara pihak Kecamatan Banjarmasin Barat menyambut baik sosialisasi Kelurahan Layak Anak. Harapannya agar masyarakat, terlebih orang tua, dapat memenuhi hak anak untuk mendukung prestasi anak dan menjadikan Banjarmasin Kota Layak Anak. Sangat membantu wilayah di warga kelurahan kami untuk memenuhi hak anak, seperti misalnya untuk membuat akta kelahiran, kartu identitas anak, karena ini sangat diperlukan sekali untuk anak tersebut, karena mereka biasanya mungkin ikut kegiatan mungkin di luar daerah untuk mengikuti lomba-lomba. Dengan adanya kartu identitas ini, mereka bisa bebas ikut di mana saja. Kecamatan Banjarmasin Barat dengan 9 kelurahan, data terakhir sudah disosialisasikan pada 8 kelurahan. Ahmad Ihsan, Banjar TV. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi dan fasilitasi terhadap Kelurahan Kelayan, Dalam, dan Murung Raya di Banjarmasin Selatan untuk menjadikannya sebagai kelurahan layak anak. Kedua kelurahan ini juga diminta menjadi pendukung Banjarmasin sebagai kota layak anak, tentu dengan memenuhi 24 indikator yang telah ditetapkan.
Di antaranya pemenuhan hak sipil anak, tersedianya fasilitas puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, taman bermain yang layak bagi anak, dan lainnya. Sosialisasi ini dihadiri utusan RT dan RW serta masyarakat, di samping instansi terkait, fokus pada hak sipil anak dengan menggali kendala dalam hal penerbitan akte kelahiran untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait sehingga dapat dilakukan penerbitan akte kelahiran. Untuk kota layak anak, seperti diketahui, ada 24 indikatornya. Akta kelahiran, kepemilikan akta kelahiran untuk anak itu salah satu saja, terdapat di klaster 1. Memang sesuai dengan anggaran yang tersedia di Dinas PP dan PA, kami akan melaksanakan lagi sosialisasi klaster-klaster yang lain atau indikator-indikator yang lain. Misalnya terkait dengan sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan seterusnya. Jadi ketika sosialisasi ini kan menjadi ajang tanya jawab nih, ajang kita meminta masukan ke masyarakat di 2 kelurahan ini apa saja kendala terkait dengan penerbitan akta kelahiran untuk anak. Ada beberapa hal tentunya yang menjadi kendala. Nah, kendala inilah yang akan kita coba koordinasikan dengan SKPD terkait, bagaimana solusi untuk penanganan, bagaimana solusi untuk mencari jalan keluar pembuatan akta kelahiran yang sampai saat ini masih ada terkendala. Umumnya kendala yang sering dihadapi orang tua tidak memiliki akta atau buku nikah. Untuk ini dapat difasilitasi oleh Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama dengan melakukan isbat nikah dan menerbitkan akta nikah. Di Kecamatan Banjarmasin Selatan ada 8 dari 12 kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai kelurahan layak anak. Hal ini disambut baik pihak kecamatan. Secara berangsur masyarakat dapat memahami dan mendukung program kelurahan layak anak dengan cara memenuhi hak-hak anak. Alhamdulillah kegiatan ini oleh DP3A terus berjalan dan sampai hari ini sudah 8 kelurahan yang dilakukan sosialisasi terkait kota layak anak di Banjarmasin Selatan. Nah, mudah-mudahan semakin dilaksanakannya kegiatan ini kita bisa memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang layak anak. Ahmad Ihsan, Banjar TV. Ya pemirsa Banjar TV, kita beralih ke informasi seputar bantuan pangan non-tunai yang diterima masyarakat miskin Kota Banjarmasin kini kembali mengalami kenaikan. Kenaikan ini terbilang yang kedua kalinya pemirsa, dari sebelumnya hanya Rp150.000 terhitung Maret ini naik menjadi Rp200.000 per bulan. Oh, kabar gembira ya pemirsa untuk warga miskin yang ada di Kota Banjarmasin. Dan meski demikian, bantuan yang diberikan bukan berupa uang tunai, melainkan barang yang bisa ditukar lewat e-warung. Nilai bantuan pangan non-tunai BPNT bagi keluarga penerima manfaat di Kota Banjarmasin kembali akan mengalami kenaikan. Kenaikan ini terhitung sejak bulan Maret hingga Agustus 2020 atau selama 6 bulan. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto, kenaikan bantuan pangan non-tunai tersebut merupakan kali kedua. Dari sebelumnya hanya menerima Rp150.000, kali ini terhitung bulan Maret, para KPM akan menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Sejak bulan Maret, bulan ini, itu BPNT menaik menjadi Rp200.000. Tapi Rp200.000 ini sampai bulan Agustus, 6 bulan saja. Setelah Agustus, September kembali lagi ke Rp150. Nah, itu pengambilannya. Itu bukan uang cash ya, itu pengambilan di e-warung. E-warung bisa ditukarkan dengan beras, tapi komponennya beras, kemudian telur, kacang, satunya bawang. Bawang. Jadi 4 macam. Dari Rp200.000 itu 4 macam. Berasnya pun lalu ada kita 13 kg per KPM. Dari sebelumnya berapa tuh Pak? Dari sebelumnya 9 kilo. 9. Meski demikian, bantuan yang diberikan bukan berupa uang tunai, melainkan barang yang bisa ditukar lewat e-warung. Iwan mengaku kenaikannya hanya berlangsung 6 bulan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo sebagai persiapan menghadapi lebaran anak masuk sekolah dan lainnya. Muhail, Banjar TV.
Ya pemirsa Banjar TV, Lintas Banua Sepekan akan kembali dengan informasi seputar aturan baku permainan tradisional Balogo. Anda penasaran pemirsa? Jangan kemana-mana, tetap di Lintas Banua Sepekan.